Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Fahman Nenggolan, dengar nomor NIM 0306232109. Ingin menyelesaikan tugas Bahasa Indonesia yang telah Ibu dosen berikan. Langsung saja soal nomor 1. Jelaskan pengertian dan manfaat dari berbahasa. Oke, jawabannya ialah bahasa. Pengertian bahasa adalah alat komunikasi yang dimiliki oleh manusia berupa sistem lambang bunyi yang telah berasal dari alat ucap atau mulut manusia. Bahasa juga merupakan dari kumpulan kata, di mana masing-masing kata memiliki makna dan hubungan abstrak dengan suatu konsep. Bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang atau perkataan, nama benda, dan ucapan yang merupakan cerminan dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Bahasa ini juga berbahasa bisa digunakan untuk berkomunikasi, untuk berinteraksi, dan untuk menjelaskan suatu hal, untuk memberikan pendapat, dan lain sebagainya. Soal nomor 2 ialah bagaimana pentingnya keterampilan menyimak siswa kelas awal dan bagaimana pengaruhnya bagi perkembangan akademik siswa. Oke, jawabannya ialah menyimak merupakan keterampilan yang penting untuk dimiliki siswa, terutama di kelas awal, karena beberapa hal tersebut. Menyimak merupakan indikator penting dalam proses pembelajaran. Dengan menyimak yang baik, siswa dapat memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Menyimak dapat melatih siswa untuk menghargai orang lain, berpikir kritis, dan meningkatkan daya nalar. Menyimak dapat membantu siswa mengembangkan aspek-aspek bahasa lainnya seperti berbicara, membaca, dan menulis. Itu salah satu contoh pentingnya menyimak pada kelas awal. Pengaruh menyimak pada akademik siswa ialah prestasi akademik siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal, seperti pola asuh. Pola asuh demokratis dianggap sebagai pendekatan yang paling efektif dalam mendukung peserta didik akademik. Pola asuh observer bisa menyebabkan tekanan atau kekurangannya rasa percaya diri, sedangkan pola asuh permisif dapat mengurangi kedisiplinan anak. Yang kedua ialah motivasi. Motivasi sangat diperlukan dalam kegiatan belajar. Mahasiswa yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, maka presentasi akademiknya mahasiswa yang diperoleh juga makin tinggi. Yang ketiga ialah peran orang tua. Peran aktif orang tua dalam proses pembelajaran anak adalah salah satu faktor yang berhubungan dengan keberhasilan peserta belajar mengajar anak. Yang keempat ialah pendidikan karakter. Nilai pendidikan karakter yang diperlukan ditanam pada siswa agar siswa memiliki karakter tersebut, seperti disiplin, percaya diri, dan mandiri. Kita lanjut, soal nomor 3 ialah jelaskan beberapa strategi yang dapat diterapkan guru untuk meningkatkan keterampilan berbicara di kelas awal. Oke, yang pertama ialah guru harus bisa membuat siswa ini memiliki kepercayaan diri agar dia berani untuk berbicara di depan kawan-kawannya, di depan umum, atau sebagainya. Guru ini harus mengajari anak tersebut berbicara dengan baik dan benar. Dan guru juga harus bisa mendidik seorang siswanya agar bisa berbicara di depan umum maupun di dalam kelas. Kita lanjut, soal nomor 4 ialah bagaimana penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas awal. Apa saja keuntungan dan kerugiannya? Jawabannya ialah keuntungan dari teknologi. Keuntungan dari penggunaan teknologi
untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa ialah siswa tersebut akan lebih cepat menangkap suatu pelajaran dari suatu teknologi, contohnya dari HP. Nah, siswa zaman sekarang itu dominan lebih cepat menangkap dari HP dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu dia membaca dongeng, contohnya dia membaca komik, atau dia bisa membaca translatean dari suatu kartun yang dia sukai. Jadi itu bisa membuat dia itu lebih cepat untuk membaca dan lebih bisa cepat memahami huruf-huruf yang atau kalimat-kalimat yang telah dibacanya. Untuk kerugiannya ialah teknologi ini bisa juga membuat suatu siswa itu jadi pemalas atau kecanduan main game. Nah, itu yang faktor kerugiannya dari teknologi. Dan untuk penggunaan teknologi pada kelas awal harus diawasi oleh kedua orang tuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Analisis tantangan yang dihadapi siswa dalam mengembangkan keterampilan menulis di kelas awal dan bagaimana guru dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Oke, jawabannya ialah tantangan menulis pada siswa awal yang sering dialami siswa adalah tidak bisa menuliskan nama lengkap dirinya sendiri di buku. Yang kedua, siswa tersebut tidak bisa menuliskan huruf abjad dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa tidak bisa menyalin kata-kata atau kalimat yang berada di papan tulis untuk menyalinnya ke buku tulis tersebut. Yang keempat, tulisan tidak rata dan berantakan karena melampaui batas baris atau melewati garis. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, guru harus memberikan suatu motivasi untuk anak muridnya yang mengalami kesusahan untuk menulis. Motivasi agar dia terus belajar, giat, dan semangat. Yang kedua, cara mengatasinya ialah menggunakan suatu media yang menarik seperti gambar atau media cetak dan media alam. Nah, yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, memberikan pengetahuan dasar tentang bagaimana menulis bentuk huruf dan angka yang baik dan benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Imam Fahmansyah Nainggolan, pamit undurkan diri. Terima kasih untuk Ibu dosen Bahasa Indonesia. Saya Imam Fahmansyah Nainggolan, izin pamit mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.